klimaksnya itu. Nah, itulah saatnya klimaks ini udah tahun 65. Seperti itu. Nah, mahasiswa ketika itu hanya sebagai bagian dari proses, bukan bagian dari perencana. Kenapa? Nah, ini mahasiswa hanya menggerakkan dengan lewat demo-demo, kan seperti itu kan. Nah, satu itu. Yang kedua, mahasiswa hanya berteriak di jalan untuk memancing massa yang lain, masyarakat pada umumnya. Nah, yang ketiga, mahasiswa tidak pernah memiliki peran, tapi hanya sebagai mendorong jatuhnya Soekarno. Karena apa? Bukan karena itu tadi. Karena mereka dibutuhkan ke masyarakat, publik. Nah, masyarakat ini butuh untuk yang ditonton. Nah, yang ditonton itu akhirnya ngumpul. Nah, karena demonya tentang ekonomi, anti komunis, Islam, wah, itu yang dilawan itu adalah ideologinya. Jadi masa ikut emosi, terbawa lah mereka ke dalam sebuah kelompok yang dinamakan mahasiswa. Ini pola ya, ini pola yang dilakukan. Nah, pergerakan ini bukan hanya 1-2 hari, pasti dirancang dalam keadaan setahun setengah. Seperti itu. Karena apa yang dihantam itu elit lebih dahulu, yang dekat dengan Soekarno. Ini yang dipukul dulu, bukan Soekarnonya langsung. Orangnya ini sekeliling Soekarno. Ahmad Yani itu 6 jenderal, 1 Nasution lah, masukkan aja 1 Nasution. Nah, tapi kan dia selamat. Nah, ini kan sebagai tiangnya Soekarno dalam memerintah. Karena apa? Kesetiaan mereka pada Soekarno, 6 orang ini. Nah, ketika ini tumbang, lah dikatakanlah gerakan lubang buaya. Pertanyaan kita, ternyata pas kita baca buku-buku dan orang yang terlibat dalam gerakan itu menyatakan tidak pernah ada gerwani di sana, tidak pernah ada orang nyanyi-nyanyi di sana, yang ada cuma tentara Cakrawirawa tok, yang lain nggak ada. Tapi dipusatkan di lubang buaya. Ini apa? PC war bagi angkatan udara, biar angkatan udara tidak bisa bergerak. Karena apa? Jelek dong, karena wilayah angkatan udara yang dipakai kok dekat dengan Halim, dekat dengan komplek Auri. Kan ini yang dipakai untuk menghancurkan sebuah kebaikan, maka digunakanlah wilayah. Jadi seolah-olah angkatan udara melindungi mereka dalam melakukan sebuah tindakan pembunuhan. Ini polanya yang kita bicara, belum gerakan seperti itu. Nah, di sisi yang lain, mereka mau menghantam angkatan lain tapi nggak bisa, karena mereka jauh dari wilayah sebuah aksi. Nah, yang terdekat adalah angkatan udara. Jadi dihantamlah angkatan udara. Untuk menjelekkan nama angkatan udara, maka dipakailah wilayah itu untuk yang dianggap pembunuhan para jenderal. Ini yang terjadi. Nah, ini udah jelek nih, angkatan udara udah jelek. Jenderal dibunuh oleh PKI. Dan seperti itu, harus perintah Untung yang memimpin. Nah, tapi di sisi yang lain, Untung itu duduk sama Soeharto, dekat dengan Soeharto. Satu-satunya orang yang hadir pada acara pernikahan Untung cuma Soeharto, jenderal satu-satunya.
Dan yang menggerakkan PKI ini adalah Untung dan Sam Kamaruzzaman yang menyelamatkan Aidit ketika dia pulang dari Singapura, nggak ada visa. Sam datang membereskan. Nah, pertanyaan kita, kok bisa Sam mengurus sampai detail seperti itu? Kok bisa Sam membawa Aidit keluar dari Bea Cukai? Nah, ini harus dipertanyakan juga. Berarti kan memang sudah ada persiapan-persiapan sebelumnya. Jadi yang digambarkan ini adalah seorang Aidit. Ini analisa aja dulu, pola-pola yang dilakukan, gerakan yang dilakukan, tindakan apa yang dilakukan. Ini siapa aja yang terlibat, siapa yang dijual, siapa yang dibeli, siapa yang melakukan. Itu aja sebenarnya ringkasnya. Jadi kita nggak usah analisa yang letek bengek lah. Ini aja pola dulu yang kita bicarakan. Karena apa? Matangnya gimana? Jadi bergelombang dia. Akhirnya Soekarno tumbang. Berarti sasaran awal dari semua ini adalah Soekarno, bukan yang lain. Tapi yang dipakai untuk pergerakan ini adalah PKI. Mahasiswa adalah pendorongnya untuk meruntuhkan Soekarno. Karena dengan apa? Dengan adanya mahasiswa, masyarakat datang, memancing emosi masyarakat untuk terlibat dalam gerakan. Jadi mengajak masyarakat sebenarnya, bukan kesadaran masyarakat untuk turun. Karena ada keramaian, mereka datang. Akhirnya mereka terlibat dalam sebuah tindakan membumi hangusan markas PKI dibakar. Terus Universitas Republika yang dibina oleh Pram dihancurkan. Lekra dihancurkan. Ini kan seperti itu, sistematis lagunya. Jadi pelan-pelan tapi pasti. Nah, jadi peristiwa 1965 ini adalah bukan sebuah kejadian yang tiba-tiba dimunculkan, tapi sesuatu yang direncanakan. Nah, mahasiswa hanya sebagai pendorong jatuhnya, bukan perencana menjatuhkan seseorang. Karena mereka digunakan oleh kekuatan yang anti pada PKI. Nah, akhirnya terjadi apa? Kemunculan Soeharto. Kenapa muncul Soeharto? Itu tadi, tiba-tiba dia mengatur semuanya dengan gagah berani. Nah, pertanyaan kita, kenapa dia tiba-tiba muncul setelah terbunuhnya 6 jenderal ini? Sementara selama ini dia tidak pernah muncul di permukaan sebelum 6 jenderal ini terbunuh. Itulah disebut dengan Kostrad. Kostrad ini adalah menguasai wilayah intelijen kota dan perang kota. Inilah tugas Kostrad. Melakukan PC war, propaganda dengan lewat intelijen, yang digunakan adalah mahasiswa dan masyarakat, hingga mereka tidak tampak, seolah ini adalah sebuah gerakan kesadaran massa untuk melakukan sebuah tindakan penjatuhan terhadap sebuah rezim. Jadi demikianlah teman-teman, untuk malam ini saya cukupkan sampai di sini dulu, karena besok kita akan bahas lagi yang lain, bahas yang ini juga tapi dalam bentuk gerakannya. Nah, ini adalah pola-pola yang dilakukan. Jadi pola yang dilakukan ada satu, pertama, musuhnya harus jelas. Nah, karena apa? Dua ideologi ini sedang berperang di luar Indonesia. Nah, kapitalisme ini adalah orang-orang yang rakus, orang-orang yang selalu menginginkan sebuah tambang, dia namanya Freeport,
yang dikuasai oleh McMoran, seorang miskin ini yang tiba-tiba kaya. Karena Freeport itu dia kaya. Nah, tuh. Sementara Soviet mendukung karena apa? Karena progresnya sebuah gerakan yang dilakukan Soekarno di Indonesia melawan ke anti kapitalisme. Dalam pidato, dalam ceramah dia, dalam melakukan sebuah aksi, masyarakat tertarik dengan dia. Nah, Soviet melihat ini sebuah peluang buat komunis berkembang. Itu yang kita pahami. Sementara Amerika melihat ini sebuah membahayakan. Membahayakan kenapa? Bila negara besar menguasai sebuah ideologi, maka negara yang lainnya akan mengikuti negara-negara kecil. Itu disebut dengan teori domino. Nah, makanya dia harus melakukan sebuah tindakan, bukan lewat pasukan, tapi lewat karena kegagalan di Padang itu kayak Permesta itu, maka mereka menggunakan gerakan yang lebih halus, yaitu menggunakan orang intelijen, menggunakan orang-orang militer. Nah, kalau di sana tidak, mereka menggunakan orang yang orang Indonesia yang memiliki sedikit pasukan. Nah, dilihat yang anti Soekarno itu cuma Padang. Tapi ternyata nggak berhasil, itu yang terjadi. Nah, ini yang terjadi. Jadi pakai pola mereka, satu kegagalan maka dicoba lagi yang lain. Jadi pola-pola seperti ini akan terus diadakan. Jadi, akhirnya apa? Inilah yang terjadi, pembunuhan para jenderal untuk memunculkan satu orang tokoh bahwa dia seolah pahlawan, bahwa dia seolah memiliki kekuatan, bahwa dia seorang anti komunis, dan lain sebagainya. Nah, jadi Kostrad ini adalah sebuah pasukan komando strategi angkatan darat. Dia bergerak dalam kota dan dia bermain dengan intelijen. Yang bermain dalam intelijen saat itu adalah Cokro Pranolo, Halimurtopo, orang kepercayaan Soeharto. Oke. Nah, jadi Kostrad itu setelah mereka bermain dari intelijen kota dan strategi kota dan komando pasukan strategi kota angkatan darat. Jadi bermainnya di kota dia, Kostrad, komando strategi angkatan darat yang bermain dalam lingkaran-lingkaran kota, berperang dalam kota, melakukan intelijensi di kota. Nah, dengan di dalam kota berarti dia bermain di kelompok mahasiswa dong, karena butuh orang untuk melakukan sebuah gerakan, butuh masa ini siapa? Biar nggak kelihatan bahwa ini adalah permainan militer, dia yang bermain mahasiswa. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi pelan-pelan kita akan buka lagi. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Demikianlah teman-teman, untuk saat ini kita baru bicara tentang pola pergerakan menuju kehancuran sebuah rezim yang ditumbangkan. Oke, makasih. Selamat siang, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam Latis.